Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang merencanakan pembelajaran berbasis saintifik pada RPP PAI Kurikulum 2013. Baiklah, poin A yaitu sekilas tentang pendekatan dan strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha agar mencapai kemenangan pada suatu pertempuran. Strategi mulanya digunakan pada lingkungan militer, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dengan istilah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang wajib dilakukan pendidik dan peserta didik agar tujuan dari pembelajaran dapat dicapai. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan perbuatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya di sini bahwa arah dari semua keputusan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya. Namun sebelumnya perlu penyusunan strategi. Yang ketiga, strategi pembelajaran merupakan suatu rencana yang dilakukan pendidik untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisatul Ruliansyah akan meneruskan penjelasan materi dari teman saya, yaitu terkait dengan pengertian pembelajaran saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru. Guru di sini hanya sebagai fasilitator, dan pendekatan saintifik itu berisikan proses pembelajaran yang didesain khusus agar peserta didik mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Dan pendekatan saintifik ini dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Baiklah, materi selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran saintifik. Jadi, pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013, langkah-langkah dalam pembelajaran saintifik itu adalah di sini disebutkan ada 6 ya. Yang pertama itu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasi, serta dapat ditambahkan mencipta yang keenamnya. Jadi saintifik itu diartikan sebagai tahapan pembelajaran yang mana harus dilakukan siswa guna mencapai sebuah tujuan tertentu. Pada dasarnya proses pembelajaran saintifik ini dikembangkan berdasarkan metode ilmiah atau kegiatan penelitian. Oleh karena itu sintaks model ini dilandasi oleh jangka kerja penelitian, jadi sering digunakan pada penelitian sebenarnya. Namun penerapan pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran di sekolah itu bertujuan untuk membiasakan siswa agar berpikir, bersikap, serta berkarya dengan menggunakan kaidah dan langkah ilmiah. Saintifik ini digunakan di dalam sekolah itu tujuannya yaitu untuk berpikir, bersikap, serta berkarya dengan menggunakan kaidah dalam ilmiah. Proses pembelajarannya menjadi lebih penting karena mendapatkan hasil pembelajaran yang baik. Kemudian siswa mengalami lebih bermakna dibandingkan hanya memahami. Jadi saintifik itu ceritanya kita itu harus dituntut, muridnya itu dituntut untuk bisa berkarya. Jadi tidak hanya monoton atau hanya sekedar memperhatikan dan kita yang berceramah. Jadi tujuan adanya saintifik untuk siswa itu pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini didasarkan pada beberapa prinsip. Di sini prinsipnya disebutkan ada 10. Yang pertama yaitu keaktifan peserta didik secara fisik dan mental dalam membangun makna konsep, prinsip, dan hukum. Yang kedua, membentuk konsep diri peserta didik berdasarkan pemahamannya sendiri. Yang ketiga, menghindari verbalisme. Dan yang keempat, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk
mengasimilasi dan mengkomoditasi konsep, prinsip, dan hukum. Yang kelima, mendorong peningkatan kecakapan berpikir. Yang keenam, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedelapan, memberikan kesempatan untuk validasi konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi peserta didik. Yang kesembilan, melibatkan keterampilan proses sains dan mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Kemudian yang ke-10 yaitu melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi dalam tujuan yang sudah disebutkan di atas itu ada beberapa prinsip yang harus ada dalam pembelajaran tersebut, yaitu ada 10 prinsip terkait dengan tujuan pembelajaran saintifik tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan contoh RPP PAI berbasis saintifik. Nah, di sini ada satu contoh rencana pelaksanaan pembelajaran dari Sekolah SMP Negeri 1 Bajeng Barat dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester genap. Materi pokoknya ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Tahun pelajaran 2020-2021. Alokasi waktu 9 jam pelajaran atau 3 pertemuan. Yang A, kompetensi inti. KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang B yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu mengimani bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Kompetensi dasar yang kedua, menghayati perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. IPK yang kedua yaitu memiliki perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. KD 3, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. IPK yang ketiga, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. KD yang keempat, menyajikan cara bersuci dari hadas besar. IPK-nya, melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dari kehidupan sehari-hari. Fokus nilai-nilai sikap. Yang pertama, fokus religius, kesantunan, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Yang C, tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan metode mind mapping, teknik ATM, dan pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikannya hasil di depan kelas. Untuk yang pertemuan kedua, tekniknya sama dengan pertemuan yang pertama. Sedangkan untuk pertemuan ketiga yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran,
Peserta didik dapat mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Yang D yaitu materi pembelajaran. Di sini ada 3 materi pembelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran reguler. Yang kedua, materi pembelajaran remedial. Dan yang ketiga yaitu materi pembelajaran pengayaan. Untuk metode pembelajarannya, menggunakan pendekatan scientific learning dan model pembelajaran menggunakan discovery learning atau pembelajaran penemuan. Yang F, media pembelajaran. Di sini menggunakan 3 media pembelajaran yaitu yang pertama media LCD projector, yang kedua laptop, dan yang ketiga bahan tayang. G, sumber belajar. Ada 7 sumber belajar dari contoh RPP di sini. Yang pertama, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016, buku siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016, buku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat, Al-Hadis. Yang kelima, modul atau bahan ajar. Yang keenam, internet. Dan yang ketujuh, sumber lain yang relevan. Yang H, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Orientasinya dalam alokasi waktu 10 menit. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Apersepsinya, mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Untuk motivasinya, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, apabila materi, tema maupun proyek ini dikerjakan dengan baik-baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang bab yang dipelajari. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan. Untuk pemberian acuan, memberikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Memberikan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Pembagian kelompok belajar, dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu masuk kegiatan inti dengan alokasi waktu 100 menit. Yang pertama, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik dalam bab yang akan dipelajari. Dengan cara yang pertama yaitu melihat, atau bisa peserta didik diminta untuk mengamati penayangan gambar yang disajikan oleh guru maupun mengamati gambar yang terdapat pada buku siswa. Yang kedua yaitu dengan mengamati. Peserta didik dimintai mengamati gambar atau foto yang terdapat pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, dengan cara membaca. Peserta didik dimintai membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, atau bisa dari internet atau materi yang berhubungan dengan bab yang akan dipelajari. Yang keempat yaitu dengan cara mendengar. Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan tema tersebut. Yang terakhir yaitu dengan cara menyimak. Peserta didik dimintai menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar atau global tentang materi pembelajaran mengenai bab yang akan dikaji. Yang kedua yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajarnya. Yang selanjutnya yaitu peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan. Yang pertama, mengamati objek atau kejadian. Yang kedua, wawancara dengan narasumber. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat,
membaca sumber lain selain dari buku tersebut. Yang kelima, mempresentasikan ulang. Yang keenam, mencari aktivitas. Yang ketujuh, mendiskusikan. Yang kedelapan, mengulang. Dan yang kesembilan yaitu saling tukar informasi tentang bab yang dipelajari hari itu. Yang selanjutnya yaitu peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi, mengolah informasi, dan mengerjakan beberapa soal mengenai bab yang diajarkan pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan yang dilakukan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan apa yang didiskusikan pada hari itu. Masuk kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Mengagendakan pekerjaan rumah, mengagendakan proyek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Untuk guru, memeriksa pekerjaan siswa yang selesai lalu diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Yang kedua yaitu memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Pertemuan yang kedua dan ketiga yaitu teknisnya sama seperti pertemuan yang pertama. Adapun yang membedakan adalah materi yang akan diajarkan pada pertemuan kedua dan ketiga. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.